Ya, oke, kita kembali lagi dengan pelajaran desain grafis percetakan ya. Dimana kemarin kita sudah membahas tentang dasar desain grafis ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita ya, materi baru yaitu KD 3.2 yang bahas tentang tipografi ya. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai dulu dari pengertiannya dulu ya. Nah, tipografi apa sih itu tipografi? Ya, tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf ya, termasuk simbol. Nah, dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual itu dia melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf ya. Jadi nggak cuma huruf tapi simbol juga. Nah, adapun istilah-istilah dalam tipografi ya, kita mulai dari yang pertama yaitu karakter. Nah, karakter di sini dijelaskan bahwa merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan ya, termasuk di sana adalah huruf ya, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lain ya. Nah, contohnya seperti gambar ini ya, ada huruf ya, ada angka, tanda baca ya, tanda tanya, titik, koma ya, dan simbol-simbol lainnya. Nah, istilah yang kedua yaitu alfabet ya. Alfabet merupakan satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan ya. Nah, alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu menggunakan 26 huruf yang terdiri dari 21 konsonan atau huruf mati dan 5 vowels atau huruf hidup ya. Huruf hidup ya 5 A, I, U, E, O, dan 21 huruf konsonan atau mati ya, dari B, C, D, F, G, dan seterusnya sampai Z ya. Itu dia alfabet. Nah, berikutnya istilah yang ketiga yaitu huruf ya. Nah, makna huruf itu sebenarnya cukup luas ya, tidak hanya mewakili 26 karakter dalam alfabet, tapi juga angka, tanda baca, dan lain-lain ya. Nah, kemudian lettering ya, lettering pasti pernah dengar ya lettering. Nah, lettering itu sebenarnya berbeda dengan tipografi ya. Kalau menurut desainer penulis Phil Baines dan Andrew Haslam, lettering itu menggunakan tangan. Nah, atau yang disebut dengan hand lettering. Jadi selain menggunakan tangan, dia juga menggunakan alat ya, seperti pahat, pena, atau kuas, dan tidak dimaksudkan untuk diproduksi massal atau banyak. Nah, melainkan spesial untuk keperluan khusus ya, lettering. Nah, kalau tadi itu istilah-istilah dalam tipografi, kita masuk ke dalam jenis huruf ya. Nah, di sini jenis huruf menurut James Craig ya. Nah, jenis huruf yang pertama yaitu huruf berkait atau Roman atau serif dalam bahasa fontnya ya. Roman atau serif. Nah, jenis huruf berkait ini memiliki ciri ya, sirip ya. Dia mempunyai sirip, kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya ya. Dia memiliki bentuk lancip pada ujung ya. Seperti huruf Roman, dia memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah klasik ya, anggun, lemah, gemulai, dan feminim ya. Contohnya yaitu ya, font yang sangat umum digunakan adalah Times New Roman ya. Nah, jenis huruf yang berikutnya yaitu huruf tak berkait ya, atau bahasa fontnya adalah sans serif ya. Kalau tadi huruf berkait ya memiliki sirip atau serif pada ujungnya. Nah, yang tak berkait ini dia tidak memiliki yang namanya sirip atau serif pada ujung hurufnya.
ya, dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah modern, kontemporer, dan efisien. Nah, contohnya adalah Helvetica dan Arial ya. Ini cukup umum juga fontnya ya. Nah, berikutnya itu huruf tulis atau Latin ya, atau fontnya itu script. Nah, huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam, dan biasanya miring ke kanan ya. Jadi agak italik ya tipenya. Nah, kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Nah, jenis huruf berikutnya itu monospace ya. Nah, monospace adalah jenis huruf yang mempunyai jarak atau lebar yang sama setiap hurufnya ya. Seperti huruf W dan I itu akan mempunyai ruang yang sama ya. Pada W itu hurufnya cukup besar ya, cukup lebar, dan I itu cukup kecil ya ruangnya. Nah, contohnya itu adalah font Courier ya. Huruf pada mesin ketik adalah juga termasuk dalam huruf monospace ya. Nah, berikutnya itu jenis huruf dekoratif atau miscellaneous ya. Nah, huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada ya. Dia cuma ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Nah, dan kesan yang dimiliki adalah tentu dekoratif dan ornamental karena dia merupakan modifikasi ya istilah dekoratif. Nah, kemudian huruf ini juga cocok dipakai untuk headline ya. Oke. Nah, untuk anatomi huruf akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa. Thank you.